ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu dzikri Usamah bin Zaidin. Bab tentang sekelumit manaqib Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sebagaimana kemarin sudah disinggung manaqib orang tuanya, yaitu Zaid bin Harithah. Ada sedikit koreksi ya, meski belum sempat ditelusuri secara lebih mendalam. Zaid bin Harithah itu kan anak angkat Nabi, dan ibunya Usamah ini adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adalah yang mengasuh Nabi SAW ketika beliau kecil. Asalnya adalah hamba sahaya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi, dari Habasyah, dari Afrika hitam. Kemudian menikah dengan tadi cirian dengan seseorang ya. Ubaid bin Amr bin Hilal, orang Madinah, lalu melahirkan anak yang namanya Aiman, maka disebutlah Ummu Aiman ya. Nama aslinya Barkah binti Tha'labah ya. Nah, kemudian Ubaid meninggal dunia. Lalu Nabi SAW bersabda, siapa yang mau menikahi perempuan ahli surga, maka dia akan menjadi ahli surga. Zaid bin Harithah pun bersedia menikahi Ummu Aiman, nya punten janda ya, jaba hideung, jaba kolot. Sedangkan Zaid bin Harithah anak muda, orang Arab lagi, bodas kan. Kemarin disebutkan Zaid bin Harithah itu putih ya, kalau Ummu Aiman hitam, budak hitam. Nah, dari pernikahan Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman ini lahirlah Usamah bin Zaid. Ya, kenapa tidak disebut Ummu Usamah kalau anaknya Usamah? Ya kan ada kakaknya yang paling gede, yaitu Aiman. Jadi disebutnya Ummu Aiman. Kayak Abu Quhafah, kenapa tidak namanya Abu Abdillah? Ya karena kakak Abu Bakar kan namanya Abdullah. Kakak Abu Bakar yang paling gede Quhafah ya. Jadi disebutnya Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar itu. Jadi Zaid ini menikahi yang lebih tua ya, dan punya anak Usamah bin Zaid. Nah, ini sekelumit tentang riwayat hidup Usamah bin Zaid yang tercatat di dalam hadis. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, anna Quraisyan ahammahum sya'nul makhzumiyah, bahwasanya orang-orang Quraisy membingungkan mereka, menyusahkan mereka, memberatkan mereka tentang kasus perempuan dari Bani Makhzum. Faqalu, mereka berkata, man yajtari'u alaihi,
siapa yang berani mengajukan dispensasi kepada Nabi illa Usama bin Zaidin, siapa lagi kalau bukan Usama bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang jadi catatannya, Usama disebut kesayangan, ya. Karena memang kan anak Ummu Aiman. Ummu Aiman di dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW bersabda, hiya ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku sesudah ibuku. Ya, maksudnya sesudah ibu Nabi SAW meninggal dunia, maka yang jadi ibu yang mengurus Nabi itu adalah Ummu Aiman. Jadi Nabi ke Ummu Aiman itu sudah seperti kepada ibu sendiri, ya. Terus menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan anak angkat kesayangan Nabi. Kan Nabi nggak punya anak lelaki, ya. Ada tapi kan meninggal dunia sejak kecil semuanya. Nah, yang diurus dari sejak kecil sampai gede itu Zaid bin Harithah, ya. Tahu kira bapak cobian ngurus budak, ya, budak batur, budak yatim dari sejak kecil sampai tua, dah asa ke anak sorangan, ya. Kemudian lahir Usama. Usama teh kulitnya hitam, beda dengan bapaknya, kulitnya putih. Dan sebagaimana kemarin diceritakan, sering jadi bahan gunjingan dari tetangga-tetanggana. Nah, cenah anak lalaki teh teu nurun ka bapana, bet nurun ka indungna cenah. Nah, itu kan soknya naudzubillah min dzalik, seandainya ada anak kita, cucu kita dibegitukan, pan tambahnya urang teh nya, ya, tambah sayang. Cenah ieu mah hiji beda ye cenah. Tibatan lanceukna adina pan teh lumayan rada nyentuh nu hate. Dan itu kemudian membuat kita menjadi lebih sayang. Nah, itulah kenapa Nabi SAW yang jadi sedikit latar belakang sangat menyayangi Usama bin Zaid, karena anak dari dua yang dihormati dan disayangi oleh Nabi, incuna nyasarwa deui gitu. Dalam riwayat lain, Aisyah menjelaskan, Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan min Bani Makhzum saraqat. Ada seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri. Ayo mencuri kan hukumannya potong tangan. Sedangkan perempuan ini perempuan terhormat. Kalau di kita mungkin sudah enggak ada, ya, berdasarkan kesukuan. Ayaknya nih raden-raden ayaknya nih sampai sekarang, ya. Aktena dina aktena memang aya raden. Tapi dah kurang istri reret dek raden dek naon sarua we di Sunda mah. Da geus eueuh raja nage gitu kan, raden teh turunan raja, geus eueuh raja nage. Mungkin di kita keturunan tokohnya, anak tokoh jalma nu beunghar gitu. Masa perempuan jaba anak yang terpandang mau dipotong tangannya, ya. Bukan bermaksud memfitnah, ya. Misalkan contoh anak Ridwan Kamil mencuri kan harus dipotong tangan. Kan kalau dipotong tangan ini kan pergelangan, kan jadi wirang, ya. Cenah gelis-gelis. Anak pejabat, anak tokoh, potong tangannya pencuri gitu. Dan dalam tradisinya di jahiliyah dulu, yang dipotong tangan mencuri itu lelaki, kalau perempuan tidak dipotong tangan gitu. Maka mereka bermusyawarah keluarganya, man yukallimu fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam,
siapa yang berani berbicara menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusulkan yang tadi dibahas. Ini kan perempuan jaba orang Quraisy, ya, orang Quraisy teh tatunya punten munaya nama anak Habib meureun gitu, mana orang Quraisy jaba anak Habib, ya, jaba perempuan. Masa mau dipotong tangannya? Ya, bukan bermaksud saya merendahkan anak Habib, ya, ini untuk menggambarkan ketinggian status sosial, ya. Falam yajtari ahadun an yukallimahu. Enggak ada seorang pun yang berani di Bani Makhzum. Kamu enggak berani, kamu enggak berani. Takut salah, takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah gitu. Maka mereka menemui Usama bin Zaid. Walau alam ini kejadiannya tahun berapa? Cuma kan ketika Nabi wafat, Usama itu usianya 18 tahun. Nah, budak SMA lah. Ya setidaknya ini SMP merenya bisa diajak ngobrol. Usama saja. Maka kemudian Usama pun menyanggupi. Kenapa yang ditunjuk Usama? Ya karena tadi kan Usama itu kesayangan Rasulullah. Kita kan juga begitu ya. Kalau mau ada perlu Ridwan Kamil, kan cari orang dekatnya, ya. Orang dekat yang Ridwan Kamil respect. Mau Jokowi kan orang dekatnya, minimal profil dan menayana naon teh gitu. Kemudian Usama bin Zaid pun memberanikan diri menghadap Nabi SAW dan memohon dispensasi, ya, gerasi hukuman untuk Makhzumiyah itu. Ternyata Nabi SAW malah bersabda, Inna Bani Israel, sungguh Bani Israel, orang-orang Yahudi dulu, kana idza saraqa fihimus syarif taruku, apabila yang mencuri di tengah-tengah mereka asy-syarif. Asy-syarif itu orang terpandang status sosialnya, mulianya mulia karena status sosial. Kalau karim itu mulianya karena kedermawanan, ya. Taruku, mereka membiarkannya, tidak menghukumnya. Wa idza saraqa fi mudhaif qata'u, tapi kalau yang mencurinya itu orang yang lemah, rakyat jelata, mereka memotong tangannya. Walau kanat Fatimatu saraqat laqata'tu yadaha. Dalam riwayat lain, wallah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin, Nabi ngomong begini lain ngadoakeunnya, tapi saking menekankan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku pun akan memotong tangannya. Saking menegaskan bahwa tidak ada dispensasi hukuman untuk orang-orang yang harus dihukum, ya. Di sini menggambarkan ketegasan Nabi dalam hukum yang tanpa kompromi, dan ini merupakan ujian bagi kita, ya, para orang tua. Komo nu jadi guru kadang wani galak ke budak batur, ke budak sorangan mah henteu. Ini jadi peringatan, ya. Galak, nyarekan budak batur di masjid, budak sorangan tara ka masjid tara galak. Kalau saya kadang anehnya, bapak saya hari ke budak batur bager, hari ke budak sorangan galak. Tiba-tiba balik ke batur mah ke budak batur galak, ke budak sorangan henteu. Kalau bapak saya kayak ke budak sorangan galak, ke batur ya ngampura gitu. Jadi ini terutama yang jadi pejabat, ya. Misalkan kami punya
mengurus sekolah, ya, saya sering mengatakan ayeuna urang cete ngahukum santri anu naudzubillah cete bisi beunang ka budak urang ge kudu kieu sarua gitu. Harus tegas ya. Dan itu sudah jadi rahasia umum ya di hampir manapun ari ka budak batur tegas ya, hukum budak sorangan are-are. Ya. Nah itu jelas tidak meneladani uswah hasanah, berarti masih jahiliyah ya. Dan termasuk di negara kita rasakan sendiri ya. Ainu malingna pirage maling kakao ya, di penjara cing atuh hampuraeun kitu mah dan maling lagi miskin. Zaman Umar bin Khattab kan kalau yang malingnya miskin enggak dihukum. Kenapa? Karena memang dia miskin ya. Salah nu bala leunghar teu diperhatikeun. Ada yang enggak dihukum tapi nya tetap ya kalau memang miskinnya jahat-jahat mah ya dihukum kalau berulang kali ya. Jadi di sini Nabi SAW tidak memberikan toleransi sama sekali. Seandainya hukum masih pandang bulu, itu berarti hukum yang seperti Bani Israel. Bani Israel itu dilaknat, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Di antaranya ya tadi la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, diantep baik. Mencuri yang dimaksud di sini tentu minimalnya 1/4 dinar, karena kata Nabi yang dipotong tangan itu tangan kanan dulu lalu tangan kiri pergelangannya itu kalau mencurinya minimal 1/4 dinar. 1 dinar kan sekarang kurang lebih 3,5 juta. Berarti 1/4 dinar kurang lebih 1 jutaan lah ya. Kayak gitu maling senal tong dipotong tangan. Kebugaan maling maling HP nanu mahal mahnya boleh tuh potong tangan. Dan ini sesuatu yang ditakutkan oleh Barat dari Taliban ya. Termasuk yang ditakutkan oleh orang-orang sekuler di Indonesia seandainya di Indonesia ditegakkan hukum Islam. Padahal justru efektif ya. Jadi hukum itu kan sifatnya harus preventif, harus mencegah, memberikan dampak jerak. Coba sok maling dikitukeun kan. Iya. Da meureun narolak na maling unggul. Ya, jadi bisa manehna beunang. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Dinar, nadzara ibnu Umar yauman wa huwa fil masjid. Ibnu Umar pada suatu hari pernah melihat seseorang di masjid yashabu thiyabahu fi nahiyatin minal masjid, yang ia duduk di sisi masjid. Faqala, lalu Ibnu Umar berkata, undur man hadza laita hadza indi, lihatlah siapa ini, bisa jadi ini adalah dariku. Qala lahu insan ama ta'rifu hadza ya Abu Abdurrahman, Anda tidak tahu orang ini wahai Abu Abdurrahman. Panggilan dari Ibnu Umar. Hadza Muhammad bin Usamah, ini adalah Muhammad bin Usamah. Qala fataqtu ibnu Umar ra'sahu wa naqara biyadaihi fil ard, maka Umar menundukkan kepalanya dan menyentuhkan kedua tangannya ke tanah. Tsumma qala law ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbahu, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, pasti beliau juga mencintainya ya. Dalam riwayat lain ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri
Jadi Al-Hajjaj bin Aiman bin Ummu Aiman. Jadi cucunya Ummu Aiman, berarti Alona Usamah, ya. Masih saudara yang tadi Muhammad bin Usamah. Kan Aiman kakaknya Usamah, ya, Ummu Aiman tadi. Wa kana Aiman bin Ummi Aiman akhu Usamah bin Zaid al-Ummi. Aiman itu sendiri adalah saudara Usamah bin Zaid, saudara seibu. Wa huwa rajulun minal Ansor, dan dia seorang dari Ansor. Fara'ahu Ibnu Umar lam yutimma ruku'ahu wala sujudahu. Ibnu Umar melihat dia teu bener ruku jeung sujudna. Maka kata Ibnu Umar, "Aid, balikan deui salatnya." Ya, balikan lagi salatnya. Dalam riwayat lain, ya, kata Harmalah ini Maula Usamah bin Zaid, budak yang kemudian dimerdekakan oleh Usamah bin Zaid. Ketika ia bersama Abdullah bin Umar, tiba-tiba masuk Al-Hajjaj bin Aiman, yang tadi, ya, cucunya Ummu Aiman. Falam yutimma ruku'ahu wala sujudahu. Dia tidak sempurna ruku dan sujudnya, jadi gancang sholatnya, cepat. Faqala, kata Nabi, kata Ibnu Umar, "Aid, balikan lagi." Falamma walla qala li Ibnu Umar. Ketika dia balikan lagi, ya, maka Ibnu Umar nanya kepadaku, kata Harmalah. Harmalah ini kan Maula Usamah, pembantulah, mantan hamba saya yang dimerdekakan Usamah bin Zaid. Man hadza? Siapa orang ini? Qultu, aku menjawab, Harmalah, Al-Hajjaj bin Aiman bin Ummi Aiman. Itu cucunya Ummu Aiman. Faqala Ibnu Umar, "Law ra'a hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbahu." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan melihat anak ini, pasti beliau akan mencintainya. Fadzakara hubbahu wa ma waladathu Ummu Aiman. Maka Ibnu Umar menceritakan bagaimana kecintaan beliau, ya, dan apa yang dilahirkan siapa oleh Ummu Aiman, maksudnya anak kandung Ummu Aiman yaitu Aiman. Dan dulu jadi karena Ibnu Umar tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada Aiman juga kepada Usamah bin Zaid, pasti cenah meninggali keumuran Rasul pun akan mencintai anak ini, ya, cucu. Ini juga lagi-lagi sama, ya, meskipun dipastikan dicintai oleh Rasulullah SAW, bukan berarti orang itu kalau salah nggak boleh ditegur. Ulah anak ustaz, carek we anak ustaz oge. Dan ini salahnya juga terkait sholatnya, mungkin budaknya nih, ya, sholatnya gurung gusuh. Kita harus mengajar anak sholat itu nya siga ka orang tua we. Baiklah cenah budak kene henteu. Jadi mengajar anak sholat itu harus persis sama seperti kepada orang tua. Masalah dia mampu dan tidak, ya nggak jadi soal. Standar sholat dibawa ke masjid, standar gerakan, nggak boleh ada toleransi. Baiklah budak kene. Justru kita sholat itu kan bagaimana kita dulu diajari sejak kecil kan, ya, itu sangat mempengaruhi, ya, maka dari itu dari sejak kecil harus diajarkan. Meskipun tadinya Ibnu Umar setelah tahu anaknya Usamah, ini anaknya Aiman, pasti Rasulullah SAW mencintai mereka berdua. Ini juga menggambarkan kemuliaan sifat Rasulullah SAW. Pernah kita bahas, ya, di beberapa tahun yang lalu, bagaimana adab Rasulullah kepada anak kecil. Anak kecil itu kepada Rasulullah dekat, main di lahunannya gitu,
lamun urang boga incu teu apet ka urang, wah eta nuduhkeun berarti urang teh teu nyuna. Sieun incu teh. Ya aki-aki jajan, nah berarti deket ya. Itu Nabi SAW. Maka dari itu Ibnu Umar mengatakan, wah iya cenah Nabi kaumuran lihat anak ini pasti cenahnya karena tahu sifat Nabi senang ke anak-anak kecil ya. Incu apalagi. Kemudian hadis terakhir, Usama bin Zaid pernah menceritakan annahu kana ya'khudhu wal Hasan, bahwa Nabi SAW pernah menggendong Usama dan Hasan karena seusia ya, sama-sama lahir awal hijrah. Di Ais tuh tinggalin Nabi ngais incu 2 ya. Fayaqul, lalu kata Nabi, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintailah mereka berdua karena sungguh aku pun mencintai mereka berdua. Ini pernah saya bahas ya di tulisan tentang mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajar. Wajar itu apa adanya dalam hadis. Kita nggak boleh mengingkari bahwa kita harus mencintai keluarga Rasulullah. Ya. Keluarga Rasulullah Habib itu memang secara nasab dijaga. Pasti keturunan Rasulullah utuh, bahkan Habib itu kan menikahnya harus dengan Habibah. Nanti anaknya jadi Habib lagi. Kalau tidak menikah dengan Habibah, anaknya nggak mungkin dipanggil Habib. Ayah akte khusus. Ya, Habib Rizik Syihab anaknya itu punya akta khusus. Di samping akta kelahiran dari negara, ada juga akta dari Robitoh, dari yayasan Robitoh Alawiyah, yayasan keturunan Ali bin Abi Thalib, namanya Robitoh Alawiyah, di Jakarta ada ya. Jadi kalau dulu kan ketika rame Habib Rizik pulang ditewak, kata Said Agil Siroj, sebagai pribadi saya mencintai Habib Rizik. Kalau ada saya akan cium tangannya gitu. Jadi memang kalau di kalangan Madzhab Syafi'i, terlebih Imam Syafi'i juga Habib. Ya. Imam Syafi'i itu Habib, turunan Nabi, turunan Ali Fatimah. Itu memang diajarkan bahwa mencintai keluarga Nabi itu salah satu kunci surga, kucintana hormatna. Dan ini salah satu hadisnya. Jadi kalau Nabi mengharapkan cinta untuk Usamah dan Al Hasan karena saya pun mencintai mereka, itu menunjukkan bahwa kita pun harus mencintai keluarga Nabi. Termasuk Nabi sendiri kan sebelum wafatnya, salah satu yang Nabi pesankan selain sholat, selain tentang perempuan, tentang harta, ya, salah satunya wa'itroti. Saya tanya dulu Ustaz Najib, Ustaz, itu naon maksudnya, apakah berarti keluarga Nabi terus jadi rujukan? Da si Ahmad jeung Habaib jangan jadikan begitu. Lain eta macam mia HP anak incu gitu. Sesuatu yang manusiawi ya, Nabi sayang kepada keluarganya. Yang tidak wajar itu musuh keluarga Nabi, Bani Umayyah itu kan sampai keluarga Nabi Ahlul Bait itu ditindas karena lawan politik ya. Siga punten zaman Soeharto ke keturunan Soekarno ya, wah dibatasi politiknya begitu. Nah itu dolim kepada keluarga Nabi. Tapi juga jangan berlebihan seperti Syiah. Dan di satu sisi mohon maaf ya, kelompok yang tadi kita sebut juga hemat saya agak terlalu berlebihan. Ya cinta-cinta tidak kemudian sampai mengkultuskan, menjadikan keturunan Nabi itu lebih dari Imam Syafi'i, lebih dari ulama-ulama. Jadi seakan-akan diajar agama teh kudu kadinya unggul, teu menang di luar eta. Nah itu terlalu berlebihan. Yang kedua, di sini menunjukkan keluarga Nabi itu bukan jalur
Husain dan Ali saja. Karena Habib itu jalur Husain. Ini di sini Hasan dan Usama. Ya, seandainya masih ada keturunannya, Usama kan hideung jeung nahar hideung gitu. Itu juga sama, keluarga Nabi harus dicintai. Dan keluarga Nabi itu di surat Al-Ahzab yang disebut Ahlal Bait itu ya nisa'an Nabi, ya nisa'an Nabi, disebutkan 2 ayat. Ahlul Bait itu siapa? Wahai istri-istri Nabi. Di kita kan justru Syiah ngadon ngamusuhan Aisyah. Ya, ini ketidakwajaran. Jadi di satu sisi kita akui dan harus mengakui dan harus mengamalkannya bahwa keluarga Nabi itu kita harus respect, harus cinta, ya, tapi juga tidak berlebihan. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Barangkali ada yang ditanyakan. Pak Haji, iya, enggak. Dalam sholat berjamaah, bila mana seorang ketinggalan sholat, terus sholat di belakang saf sampai akhir sendirian, nah itu ada hadis mengatakan tidak sah sholat, harus sholat. Benar itu Ustaz? Iya, jadi itu ada beda mazhab antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, ya. Kalau di mazhab Hanbali itu dibolehkan, bahkan kalau kita Noel yang di depannya, makmum yang telat sendirian di belakang, kan di hadis Bulughul Maram itu kan tarik yang di depan. Tuh Syekh Albani didoibkeun dan melakukan begitu berarti katanya mengganggu sholat. Ya. Kenapa? Karena hadis-hadis itu menurut mazhab Hanbali atau Salafi hadis-hadisnya doif. Kemudian kan ada kasusnya yang Abu Bakroh ruku sebelum masuk saf. Ya, itu yang di hadis. Karena ukuran rokaat bagi yang masbuk itu diukurnya dari ruku. Asal kaburu ruku itu dihitung rokaat, ya. Para sahabat menghitungnya begitu. Tapi bagi yang masbuk, ulah ujug-ujug Kang Doni sholat ruku. Hari anu mimiti menyati mimiti, tapi bagi yang masbuk khusus, ya. Nah itu kan dia ruku di belakang saf, meski kemudian masuk ke saf. Itu kata Syekh Albani jadi dalil bahwa sendirian di belakang saf itu tidak menyebabkan sholat tidak sah, tetap dihitung rokaat. Tapi kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menjelaskan yaitu ruku di belakang saf tapi kan masuk saf, menunjukkan nggak boleh sendirian gitunya, beda seetiknya pikiran. Kemudian hadis-hadis yang tadi yang nggak boleh sholat sendirian di belakang imam, kalau tidak ada narik hadis-hadisnya Hasan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi dalam hal ini sebagaimana sering saya tegaskan, ya kita saling menghargai. Cuma saya pribadi ya pakai yang tadi karena jelas hadisnya sahihnya, bisi sunnahnya lain, bisi bid'ah lain. Bisi sunnah, bisi betul itu memang hadisnya kan tidak terlalu parah. Seandainya disebut doib, lain doib maudhu gitu, lain doib hadis palsu, maka saya pribadi pun mengajarkan demikian. Jadi sendirian nggak boleh di belakang imam sendirian, kecuali ada yang ke belakang satu atau menarik yang di depan satu. Kalau dia sampai akhir begitu berarti tidak sah sholatnya. Karena tidak sah berjamaahnya, tidak sah sholatnya, nya include. Ya, karena tadi dia sholatnya berjamaah, tidak sah berarti itu dianggap sholat. Gitu. Jadi ini lebih aman, ya lebih aman. Dan yang namanya menarik itu tidak mengganggu sholat, karena kan gerakan di dalam sholat itu selama menjadi bagian sholat itu tidak mengganggu sholat. Contoh Nabi kan kemarin diceritakan ngais Umamah,
ya, sholat sambil ngais. Kalau Nabi sujud simpan dulu, Nabi berdiri ais deui. Ya jika budak urang tuh incu bapaknya nu apet hayang diais we berat-berat oge. Begitu, itu kan pasti mengubah gerakan sholat. Tapi karena masih dalam koridor sholat, itu diperbolehkan. Itu yang paling kuat hemat saya. Meski ya tadi mun aya orang salah pinu kitu di masjid urang lah teu kudu paseak. Paling tanya kenapa sholat sendirian di belakang. Oh emang nggak boleh mun kitu mah carekan teu meunang teu sah. Boleh ada di geus kitu marepeh walah daripada pada area umum. Ada lagi? Enggak. Kalau sahuku udah masuk, kan ruku masuk satu sujud. Ruku Masuk gitu tinggalan gitu. Nah, ruku kan udah masuk satu. Dihitung satu rakaat. Nah, hari amun la salat lima umum teman. Jadi nyat bukan berarti saya tidak menghargai madhab Persis ya. Tapi ini saya menjelaskan yang terbaca di kitab-kitab. Saya enggak menemukan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab dipertentangkan dengan hadis masbuk ruku. Man adraka raka'atan faqad adrakas shalah. Enggak ada yang mempertentangkan. Semua ulama mengakui kedua-duanya dan menjelaskan hadis la sholata mau umum. Yang tadi saya jelaskan Kang Doni, ujug-ujug salat rukunya teu sah. Tetap ya kudu takbiratul ihram mula. Nah, hadis yang man adraka raka'atan, adraka teh menyusul, itu mau khusus buat makmum yang masbuk. Masbuk oge dituna kan nu pertama unggul, nu kadituna mah tetap harus Al-Fatihah. Jadi hadis la sholata itu dikecualikan bagi makmum yang kaburu ruku dan dia wajib Al-Fatihahnya nanti di rakaat berikutnya. Itu tetap harus nama ada rakaat deui amun sempurnakan atau teu. Henteu atuh pan terus datang rakaat. Contoh tadi nu datang sholat subuh pas rakaat kahiji dia ketinggalan Al-Fatihah tapi ruku tidak ketinggalan, gak usah tambah lagi. Mencek orang nuruda rakana Kang Doni, wah tuh kurang sholatna. Ku abdi lamun nambah leuwih teuing sholatna sok sarua rakana. Kurang atuh rakaatna cenah. Oh sok cuma ditambah leuwih teuing. Pira ku sholat subuh 3 rakaat. Jadi kita teh make logika, makena dalil. Jadi saya sudah pikir dari amal teh ada imam kos sholat teh enggak biasa kan heula. Nya eta mah diketrokaneun gitu mah. Jadi disiplin itu saja namun ada kan saruku deui kayak henteu nya tinggal didisiplinkeun we. Jadi enggak boleh berdalih di balik syariat dan orang teu meunang nolak syariat kalau memang begitu. Tapi barudak nu gararna mah ketrokan nya. Da adat barudak ngedeul mah. Kalau rakaat utama Ustaz kan Fatihah satu rakaat. Mun eta nu umum. bukan hati-hati ada la sholata kalau dari perhatian tinggal Al-Fatihah kan. Ari eta hadis adraka rakaatan bade kumaha bade ditolak. Memang ada. Iya hadis. Tapi kan ada selalu dilaksanakan kumaha Gitu. Semua madhab itu. Jadi mun bade nolak mah enggak gitu, ngan enggak usah merendahkan, jangan menyalahkan. Ya. Seperti abdi moal nyarekan orang Persis anu nambah deui gitu. Moalkeun we. Seperti itu. ya ukur bisa sehingga kamu memang kamu ketinggalan bismillah alhamdulillah ge. Ya, itu hanya di kita. Salam dunia hanya di kita yang mengajarkan begitu. Sok mangga we da ai pikir mah susah dipaksakan ya. Jadi hadis-hadis Nabi itu jangan dipertentangkan, ada wilayah-wilayahnya. Pan hadis eta tetap berlaku. Tadi kan saya kasih contoh Kang Doni salatnya Al-Fatihah we wajib lamun teu jeung Al-Fatihah
Terus kecuali kalau Kang Doni jadi makmum, nanti Al-Fatihah kan sudah diwakili oleh imam gitu. Tapi rakaat kedua ketiganya ada. Nggak usah jadi perdebatan kusir di masjid darway gitu. Soalnya ada yang curhat juga ya, jamaah kita, Ustaz, cenah saya sholat di Karawang, kebanyakannya itu Salafi. Saya nambah lagi, semua melihat teman-teman saya nggak nambah lagi. Beresnya saya dipanggil oleh ketua DKM, kenapa nambah lagi? Sholatnya jadi lebih cenah gitu. Udah saya mau Al-Fatihah dan di sidang gitu. Wah gitu-gitu tega bina-bina aja. Persis seperti yang isbal. Kan sampai ditunjuk itu isbal, gulungkeun heula cenah gitu. Ada kan begitu. Memang ada hadisnya Nabi sebelum sholat, Nabi ketika melihat yang melebihi 2 mata kaki, kamu isbal, angkat gitu. Ayah, nah dalam konteks Indonesia mah nyawayahna we da kudu saling menghargai. Soalnya ada yang membolehkan isbalnya jika orang persis Muhammadiyah ya. Itu kan ararisbal, kira ku aya nadek salat pasya heula gitu. Dengan logika fikih masing-masing. Cukuplahnya atur nuhun kana perhatosanna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.